Hai, nama saya Usup, saya penulis novel. Hari ini pekerjaan saya untuk membacakan resensi dari buku baru Bill Gates. Bill Gates baru saja meluncurkan buku baru yang sangat menarik sekali untuk dibaca. Buku ini non-fiksi dan mendekatkan kita dan tahu akan alam. Saya akan membacakan resensinya melalui handphone dengan berjudul Bill Gates How to Avoid a Climate Disaster untuk judul bukunya. Buku iklim baru saya akhirnya tiba oleh Bill Gates. Ketika saya bekerja di Microsoft, selalu menyenangkan melihat produk yang telah kami kerjakan selama bertahun-tahun akhirnya dirilis kembali ke publik. Saya merasakan antisipasi yang sama hari ini. Buku baru saya tentang perubahan iklim sekarang tersedia secara online dan di toko buku. Saya menulis bagaimana menghindari bencana iklim karena saya pikir kita berada pada momen yang genting. Saya telah melihat kemajuan yang menarik dalam lebih dari 15 tahun yang saya pelajari tentang energi dan perubahan iklim. Biaya energi terbarukan dari matahari dan angin telah turun drastis. Ada lebih banyak dukungan publik untuk mengambil langkah besar guna menghindari bencana iklim daripada sebelumnya. Dan pemerintah serta perusahaan di seluruh dunia menetapkan tujuan yang ambisius untuk mengurangi emisi. Yang kita butuhkan sekarang adalah rencana yang mengubah semua momentum ini menjadi langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan besar kita. Itulah cara menghindari bencana iklim. Rencana untuk menghilangkan emisi gas rumah kaca. Saya menggunakan jargon seminimal mungkin karena saya ingin buku ini dapat diakses oleh semua orang yang peduli dengan masalah ini. Saya tidak berasumsi bahwa pembaca tahu apa-apa tentang energi atau perubahan iklim. Meskipun jika Anda tahu, saya harap ini akan memperdalam pemahaman Anda tentang topik yang sangat kompleks ini. Saya juga memasukkan cara-cara di mana setiap orang dapat berkontribusi. Apakah Anda seorang pemimpin, politik, pengusaha, penemu, pemilih, dan individu yang ingin tahu bagaimana dapat membantu. Upaya yang saya dirikan bernama Breakthrough Energy yang dimulai dengan dana Ventura untuk berinvestasi di perusahaan energi bersih yang menjanjikan telah berkembang menjadi jaringan program filantropi, dana investasi dan upaya advokasi untuk mempercepat inovasi energi di setiap langkah. Kami akan mendukung para pemikir hebat dan teknologi dan bisnis mutakhir serta mendorong kebijakan sektor publik dan swasta yang akan mempercepat transisi energi bersih. Selama beberapa minggu dan bulan mendatang, kami akan mengubah ide-ide dalam buku yang menjadi tindakan dan mencoba mewujudkan rencana ini menjadi kenyataan. Di bawah ini adalah kutipan dari pendahuluan yang memberi Anda gambaran tentang apa buku itu dan bagaimana saya bisa menulisnya. Saya harap Anda akan membaca bukunya, tetapi yang jauh lebih penting, saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda bisa untuk membantu kita menjaga planet ini tetap layak huni untuk generasi yang akan datang. Kutipan dari bagaimana menghindari bencana iklim. 2 dekade lalu, saya tidak akan pernah meramalkan bahwa suatu hari saya akan berbicara di depan umum tentang perubahan iklim, apalagi menulis buku tentangnya. Latar belakang saya adalah perangkat lunak, bukan ilmu iklim, dan saat ini pekerjaan penuh waktu saya adalah bekerja dengan istri saya, Melinda, di Gates Foundation, di mana kami sangat fokus pada kesehatan global, pembangunan, dan pendidikan Amerika Serikat. Saya menjadi fokus pada perubahan iklim secara tidak langsung melalui masalah kemiskinan energi. Pada awal tahun 2000-an, ketika yayasan kami baru saja dimulai, saya mulai berpergian ke negara-negara berpenghasilan rendah di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan, sehingga saya dapat mempelajari lebih lanjut tentang kematian anak-anak, HIV, dan masalah besar lainnya yang sedang kami tangani. Tetapi pikiran saya tidak selalu tujuan pada penyakit. Saya akan terbang ke kota-kota besar, melihat keluar jendela,
dan berpikir, mengapa sangat gelap di luar sana? Di mana semua lampu yang akan saya lihat jika ini adalah New York, Paris, or Beijing? Saya mengetahui bahwa sekitar 1 miliar orang tidak memiliki akses listrik yang dapat diandalkan dan setengah dari mereka tinggal di sub-Afrika, Sahara. Gambarannya sedikit membaik sejak saat itu. Hari ini sekitar 860 juta orang tidak memiliki listrik. Saya mulai berpikir tentang bagaimana dunia dapat membuat energi terjangkau dan dapat diandalkan untuk orang miskin. Tidak masuk akal bagi yayasan kami untuk menangani masalah besar ini. Kami membutuhkan untuk tetap fokus pada misi intinya, tetapi saya mulai bertukar ide dengan beberapa teman penemu saya. Pada akhir 2006, saya bertemu dengan 2 mantan rekan Microsoft yang memulai organisasi nirlaba yang berfokus pada energi dan iklim. Mereka membawa serta 2 ilmu iklim yang sangat ahli dalam masalah ini, dan mereka berempat menunjukkan data yang menghubungkan emisi gas rumah kaca dengan perubahan iklim. Saya tahu bagaimana gas rumah kaca menyebabkan kenaikan suhu, tetapi saya berasumsi bahwa ada variasi siklus atau faktor lain yang secara alami akan mencegah bencana iklim ini yang sebenarnya, dan sulit untuk menerima bahwa selama manusia terus mengeluarkan sejumlah gas rumah kaca, suhu akan terus naik. Saya kembali ke grup beberapa kali dengan pertanyaan lanjutan. Akhirnya energi itu meresap. Dunia perlu menyediakan lebih banyak energi agar yang paling miskin dapat berkembang, tetapi kita perlu menyediakan energi itu tanpa melepaskan gas rumah kaca lagi. Sekarang masalahnya tampak lebih sulit. Tidak cukup hanya memberikan energi yang murah dan dapat diandalkan untuk orang miskin. Itu juga harus bersih. Dalam beberapa tahun, saya menjadi yakin akan 3 hal. 1. Untuk menghindari bencana iklim, kita harus mencapai 0 emisi gas rumah kaca. 2. Kita perlu menggunakan alat yang sudah kita miliki, seperti tenaga surya dan angin, lebih cepat dan lebih cerdas. 3. Dan kita perlu menciptakan dan meluncurkan teknologi terobosan yang dapat membantu kita. Kasus untuk 0 dulu dan sekarang sangat kokoh, menetapkan tujuan untuk hanya mengurangi emisi kita, tetapi tidak menghilangkannya tidak akan berhasil, dan satu-satunya tujuan yang masuk akan adalah 0. Buku ini menyarankan jalan ke depan, serangkaian langkah yang dapat kita ambil untuk memberikan diri kita sendiri kesempatan terbaik untuk menghindari bencana iklim. Ini dipecah menjadi 5 bagian. Mengapa 0? Tanda tanya. Di bab 1, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa kita perlu mencapai 0, termasuk apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui, tentang bagaimana kenaikan suhu yang akan mengaruhi orang-orang di seluruh dunia. Kabar buruknya mencapai 0 akan sangat sulit, karena setiap rencana untuk mencapai sesuatu dimulai dengan penilaian realistis terhadap hambatan yang menghalangi jalan Anda. Di bab 2, kita akan meluangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan tantangan yang kita hadapi. Bagaimana melakukan percakapan yang terinformasi tentang perubahan iklim. Dalam bab 3, saya akan memotong beberapa statistik membingungkan yang mungkin pernah Anda dengar dan membagikan beberapa pertanyaan yang saya ingat dalam setiap percakapan yang saya lakukan tentang perubahan iklim. Mereka telah mencegah saya melakukan kesalahan lebih dari yang dapat saya hitung, dan saya berharap mereka akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Kabar baiknya, kami bisa melakukannya. Dalam bab 4 hingga 9 dalam buku ini, saya akan merinci bidang-bidang di mana teknologi saat ini dapat membantu dan di mana kita membutuhkan terobosan. Ini akan menjadi bagian terpanjang dari buku ini karena ada banyak hal untuk dibahas. Kami memiliki beberapa solusi yang perlu kami terapkan sekarang, dan kami juga membutuhkan banyak inovasi untuk dikembangkan dan disebarkan ke seluruh dunia dan dalam beberapa dekade mendatang. Langkah yang bisa kita ambil sekarang. Saya menulis buku ini, saya tidak hanya melihat masalah perubahan iklim, saya juga melihat peluang untuk menyelesaikannya. Itu bukan optimisme pie in the sky. Kami sudah memiliki 2 dari 3 hal yang Anda perlu untuk menyelesaikan tugas besar apapun. Pertama,
kami memiliki ambisi berkat semangat dari gerakan global yang berkembang yang dipimpin oleh kaum muda yang sangat peduli dengan perubahan iklim. Kedua, kami memiliki tujuan besar untuk menyelesaikan masalah karena lebih banyak pemimpin nasional dan lokal di seluruh dunia yang berkomitmen untuk melakukan bagian mereka. Sekarang, kita membutuhkan komponen ketiga, rencana konkret untuk mencapai tujuan kita. Sampai seperti ambisi kita yang didorong oleh apresiasi terhadap ilmu iklim, rencana praktis apapun untuk mengurangi emisi harus didorong oleh disiplin ilmu lain, fisika, kimia, biologi, teknik, politik, ekonomi, keuangan, dan banyak lagi. Jadi di bab-bab terakhir buku ini, saya akan mengusulkan sebuah rencana berdasarkan panduan yang saya peroleh dari para ahli di semua disiplin ilmu ini. Dalam bab 10 dan 11 saya akan fokus pada kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah. Di bab 12 saya akan menyerang langkah-langkah yang dapat kita ambil masing-masing untuk membantu dunia mencapai titik nol. Baik Anda seorang pemimpin, pemerintah, pengusaha, atau pemilih dengan kesibukan dan waktu luang yang terlalu sedikit, atau semua hal di atas tadi yang saya baca, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk membantu menghindari bencana iklim. Itu dia, mari kita mulai. Bacalah kutipan lain dari bagaimana menghindari bencana iklim dalam buku Gates Nut untuk siasat kedua. Dan ini adalah resensi terbaik yang saya pernah baca. Dan buku ini pasti akan sangat menarik sekali untuk dibaca, dari Bill Gates. Pasti Anda sudah mengenal Bill Gates, bukan? Dan saya salah satu orang yang terinspirasi bagaimana Bill Gates bisa membuat dengan istrinya sebuah foundation, Milanda Foundation, atau ya untuk membantu dari segi pendidikan, kesehatan. Bill Gates adalah orang terkaya di dunia, salah satu orang terkaya di dunia, dan kalian harus membaca biografinya. Dan buku barunya ini berjudul yang saya bacakan tadi, berjudul How to Avoid a Climate Disaster, dan kalian bisa dapatkan bukunya secara online di semua toko buku. Amazon juga tersedia secara online dan offline. Terima kasih.